Baru-baru ini viral di jagat maya soal beredarnya rekaman suara seseorang yang diduga adalah artis sensasional Nikita Mirzani. Kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Iya loh, aku. Gimana? Babynya gimana? Baby ya alhamdulillah membaik sekarang, udah berat badannya udah menaik. Iya. Enggak, aku tuh baru dapet surat panggilan 2 hari yang lalu jadi tersangka. Nah, maksudnya ini kan ranahnya KDRT ya. Dalam rekaman tersebut memuat percakapan antara dirinya dengan seorang pria yang diduga adalah mantan Kadif Propam Polri, Ferdy Sambo, yang juga tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, memang masih banyak sekali isu lain yang turut disangkut pautkan dengan dirinya, termasuk kasus-kasus KDRT yang beberapa waktu lalu dialami oleh Nikita Mirzani. Ia dianggap membantu jalannya kasus selebriti 3 anak tersebut. Rekaman yang diunggah oleh pemilik akun Twitter bernama Rezim Hybrid @hudaki itu sudah di-retweet sebanyak 494 kali. Dalam rekaman berdurasi 2 menit 20 detik itu terdengar Nikita Mirzani sedang mengadukan soal KDRT yang dialaminya dengan mantan suami Dipo-Latif. Dan waktu itu kan di BAP belum kelar semua, jadi sempat BAP tuh. BAP yang KDR yang kasus pemukulan itu kan BAP lagi dalam keadaan hamil terus muntah-muntah. Sebelumnya, ia ditetapkan sebagai tersangka saat masih mengandung anaknya. Namun belakangan ia diundang kembali dan telah ditetapkan sebagai tersangka dengan hukuman 2 tahun penjara dan terjerat pasal 351 Jangto 355. Yang kasus pemukulan itu kan BAP lagi dalam keadaan hamil terus muntah-muntah, ya kan? Iya. Muntah-muntah, akhirnya si ibu itu bilang ya udah kita stop dulu BAP-nya, nanti kalau udah sehat balik lagi, dia bilang gitu. Ya udah di stop dong sampai akhirnya melahirkan. Dapatlah surat itu kemarin 2 hari yang lalu jadi tersangka pasalnya 351. Aduh ngaco deh, maksudnya kayak kenapa sih gitu, kok begitu ya? Melalui rekaman yang beredar tersebutlah Nikita Mirzani mengadukan bahwa pasal yang dijatuhkan padanya adalah pasal berat dan hukumannya tidak main-main. Pasal yang dipidanakan padanya memang bukan pasal biasa. Pasal 351 Jangto 355 tentang tindak pidana penganiayaan. Hal ini sejalan dengan pasal 351 KUHP tertuang dalam buku kedua KUHP, di mana ayat pertama, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Kedua, jika perbuatan menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Lalu yang ketiga, jika diakibatkan kematian diancam pidana 7 tahun. Keempat, dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Dan yang kelima, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Jika terbukti melakukan KDRT dengan sengaja, maka Nikita Mirzani akan siap-siap mendekam di penjara selama 12 tahun lamanya. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 355 KUHP yang tertuang dalam bab 20 buku kedua KUHP. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kedua, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nikita Mirzani juga mengadukan soal kondisi bayinya yang belum 40 hari ia lahirkan. Selain itu, sang suami Dipo-Latif mempertanyakan soal kebenaran bayi yang dilahirkan wanita yang sering dipanggil Nikmir itu. Ya aja kemarin sampai lahiran ya, anaknya itu kan masuk ruang NICU. Ruang NICU tuh diinfus kanan kiri, masuk selang mulutnya. Ada fotonya, selang sampai 2 di mulutnya, di hidungnya semua gitu. Dia juga tuh nggak peduli dan Niki juga nggak minta juga apa-apa bantuan dari dia gitu. Tapi udah deh stop deh gitu, Bang. Gimana ya Bang? Ada solusi nggak sih? Minta tolong deh. Masalahnya ini juga belum 40 hari lahiran kan. Udah dipanggil polisi lagi. Kan nggak mungkin dong bawa anak sekecil ini ke kantor polisi. Namun pria yang nampaknya dimintai pendapat terkait kasus yang dialami Nikita tersebut tidak banyak memberikan komentar. Nikita lah yang lebih banyak melontarkan pernyataannya. Rekaman yang sudah disukai sebanyak 1.372 dari pengguna Twitter tersebut juga mendapat banyak tanggapan dari warganet. Beberapa orang mengungkapkan kekecewaannya dan yang lainnya kaget mendengar rekaman tersebut dan tidak menyangka jika itu adalah Ferdy Sambo. Pantas saja tuh kan ada sesuatu. Udah nggak aneh, pada takut sama tuh orang. Tulis dari akun @y_a_black.
Cepat atau lambat, yang namanya karma sih pasti datang kok, tulis Rajar. Tapi banyak juga yang meragukan keaslian suara laki-laki yang diduga Ferdy Sambo tersebut. Sambo kok bilang alhamdulillah, tulis Waruja. Walaupun orang-orang non-muslim suka ngomong alhamdulillah sih, tapi gue pikir itu orang lain, tulis Sakser.